Baik, terima kasih atas kesediaan dari Ibu Sri Lestuti dan Ibu Patricia Ardiani untuk menjadi pembicara dalam talk show hari ini dalam rangka UGM Branders Batch 3 tahun 2024 atas kerjasama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan PT Bawah Indonesia Global. Untuk siang ini, kita akan memiliki talk show yang berjudul Berbagi Pengalaman Membangun Usaha Kecil Menengah, Bagaimana Membangun Market bagi Produk UMKM. Telah hadir bersama kita yaitu Ibu Sri Yuliastuti, founder dan CEO dari Rendang Unituti, juga Ibu Patricia Ardiani, co-founder dan CEO dari Long Story Short. Selamat siang, Ibu-ibu. Baik, Selamat siang, sebelum Kak. ya selamat siang. Baik, sebelum kita mulai talk show pada hari ini, saya akan memutarkan beberapa video mengenai pengenalan dari Rendang Unituti dan juga Long Story Short. Kepada host, mohon untuk dapat menayangkan Rendang Unituti terlebih dahulu diikuti dengan video Long Story Short. Masak apa nih? Ini, ini sambal lado daging uni tuti. Cobain deh, Cobain dong. enak banget. Nih, ini tuh sambal lado daging uni tuti. Dia khas Bukit Tinggi. Terus praktis banget buat dibawa kayak kegiatan kita di gunung ini. Tinggal angetin 3 menit udah langsung jadi, tinggal siap makan. Selain itu ya, dia selain sambal lado ada varian rasa lainnya. Dan ini semuanya enak-enak. Ada kalio daging, dendeng balado, rendang sapi. Enak banget semuanya. Iya, aku suka banget sama yang rasa kandang sapi. Bisa dibeli di mana sih kira-kira? Ini mah gampang carinya, tinggal online store aja, semuanya pasti ada tersedia. Wah, ergonomis banget ya. Setuju, setuju. Enak lagi. Beli Unituti. Tentunya teman-teman pasti ada yang sudah mengenal rendang Unituti ya karena sangat terkenal sekali. Salah satu rendang yang sudah mengglobal yang tentunya berasal dari UMKM Indonesia. Dan selanjutnya kita akan melihat video tentang long story short. Kepada Go, silakan bisa di-play. My name is Patricia Ardiani, co-founder Mungkin of bisa Long di Story Short, an minimize dulu Indonesian Explorernya. rattan bag maker. Our passion is to blend traditional craftsmanship with contemporary design to create unique, sustainable fashion bags that celebrate our cultural heritage. Maaf, Go, Each bisa bag is di meticulously minimize handcrafted dulu by our Explorernya karena video belum tertampil. Ya, silakan diulangi lagi. My name is Patricia Ardiani, co-founder of Long Story Short, an Indonesian rattan bag maker. Our passion is to blend traditional craftsmanship with contemporary design to create unique, sustainable fashion bags that celebrate our cultural heritage. Each bag is meticulously handcrafted by our artisans, weaving intricate patterns and details into every piece. At Long Story Short, every bag tells a story, a piece of Indonesian history awaiting to be shared with the world. Baik, rekan semua itu tadi sedikit pengenalan dari usaha kecil menengah yang sudah mengglobal dari Indonesia yang akan membagikan bagaimana insight maupun pengalaman bagaimana UKM dari Indonesia bisa berkembang menjadi produk global. Tentunya sangat berharga bagi kita untuk bisa mendengar bagaimana pengalaman dari Bu Tuti dan juga Bu Patricia. Mungkin saya bisa memulai talk show ini dengan sebuah pertanyaan. Mungkin bisa mengulik terlebih dahulu bagaimana cerita dari Bu Tuti dan juga Bu Patricia mengenai latar belakang memulai usaha masing-masing. Apa mungkin inspirasinya atau ada momen atau alasan khusus? Mungkin untuk kesempatan pertama saya bisa berikan kepada Bu Tuti. Kami persilakan. Ya.
Selamat siang semuanya. Salam kenal dari saya, Ibu Tuti. Eh, Nama lengkapnya Sri Yulias Tuti, tapi biasanya dipanggil Tuti ya. Em, Mohon maaf nih, suaranya agak bindeng karena baru pilek. Jadi saya memulai usaha ini di tahun 2016 itu bisa dibilang tidak sengaja ya. Saya waktu itu punya pekerjaan proyek lain lah, katakanlah. Waktu itu eh, saya sebenarnya memang saya waktu itu sempat jadi kontraktor setelah bekerja biasa ya di perusahaan. Saya kemudian keluar dan jadi kontraktor. Terus saya berangan-angan pingin punya usaha yang seperti pabrikan lah gitu ya. Kemudian eh, tapi itu masih kebayangnya tuh masih yang pekerjaan itulah ya pekerjaan konstruksi gitu. Kemudian tiba-tiba itu teman saya minta tolong dibikinin rendang untuk untuk ibunya. Nah, ternyata ibunya itu membeli rendang yang tidak enak ya, rendang bebek dia beli dari seseorang, saya kurang tahu siapa, merek apa saya nggak tahu. Terus karena nggak enak, jadi si teman ini minta tolong dibikinkan lah rendang bebek versinya Bukit Tinggi, versinya orang Padang, gitulah ngomongnya kira-kira ya, versinya orang Padang buat ibu saya gitu kan dia. Nah, teman saya agak maksa sih karena memang menurut beliau itu semua orang Padang itu mesti bisa masak rendang. Ya, kita sih memang bikin rendang ya tiap setahun sekali udah pasti kita bikin rendang pas buka puasa, bulan puasa dan Lebaran kita memang selalu bikin rendang ya. Akhirnya pada saat saya memenuhi permintaan teman itu, saya iseng, saya foto, saya masukin ke Facebook. Jadi kemudian rendangnya saya kirim, besok-besoknya ada aja yang order karena melihat dari Facebook itu malah saya dapat orderan. Jadi benar-benar tanpa disengaja gitu ya, tanpa ibaratnya kita nggak punya bisnis plan dan sebagainya lah waktu itu. Nah, kita karena selalu dapat orderan setiap bulan, setiap hari gitu, selalu ada orderan. Akhirnya kami pikir kami harus meningkatkan diri ya, meningkatkan diri. Jadi kami mendaftarkan produk gitu ya ke waktu itu masih Dinkes ya, masih PIRT malah. Dan mendaftarkan produk ke Dinkes, kemudian menjalani pelatihan-pelatihan untuk produk makanan. Karena tadinya saya awam sekali dengan produk makanan, saya hanya bisa makan, bisa masak dikit-dikit ya, terutama masak rendang tadi. Dan apa namanya, tidak buka masak juga bukan hobi-hobi banget gitu ya. Nah, di sanalah saya belajar mengenai produk makanan, bagaimana memanage usaha kuliner juga atau UMKM kecil lah ya. Nah, itu kami mulai dari tahun 2016. Jadi 2016 itu sudah semuanya sudah ter eh, sudah mempunyai sertifikat itu lah, izin edar waktu itu kan masih PRT. Itu mulainya dari sana. Jadi memang kalau misalnya ditanya mulainya dengan modal berapa, gitu ya. Nah kalau saya ini benar-benar modal kalau nggak bisa dibilang nol ya paling modalnya nggak sampai 200.000, itulah kira-kira. Modal 200.000, saya beliin bebek, saya masak, kalau diurut lagi gitu ya, saya masukin ke Facebook, terus dapat order, gitulah. Jadi suatu anugerah sih buat saya pada saat itu. Demikian. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Ibu membuat usaha itu awalnya dari sebuah ketidaksengajaan, tetapi ditekuni dan kemudian bisa menjadi sebuah usaha begitu ya, Bu. Iya, Baik, betul, betul. ya. Untuk selanjutnya saya juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bu Patricia. Apakah inspirasi atau bagaimana Bu Patricia bisa memulai usaha long story short? Iya, salam kenal teman-teman, salam kenal juga Mas, salam kenal juga Bu Tuti. Iya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya background saya itu ada di bidang arsitektur. Jadi saya kuliah di bidang arsitektur, lulus tahun 2013. Saya bekerja di sebuah firm di Jakarta, menangani proyek-proyek hotel, rumah, kantor, banyak sekali proyek yang fokusnya di interior. Jadi saya memulai karir tuh sebagai uh, konsultan interior, desainer konsultan interior pada waktu itu.
Nah, mungkin agak sedikit mirip dengan background Bu Tuti yang waktu itu konstruksi ya, Bu. Jadi saya juga banyak sekali berkolaborasi dengan kontraktor-kontraktor untuk mengerjakan sebuah proyek. Lalu tahun 2015 sebenarnya saya berkeinginan untuk melanjutkan sekolah master waktu itu hanya memfokuskan diri di interior dan produk karena memang saya merasa passion saya, kekuatan saya itu adalah di desain. Itu sudah saya sadari ketika saya selesai sekolah dan saya memulai pekerjaan gitu. Ketika mencari pekerjaan pun saya nggak mau tuh kerja misalnya di bank atau di mana gitu. Karena kan waktu itu lulus fresh grad gitu banyak sekali tawaran di kantor-kantor gitu. Saya maunya kerja yang mengerjakan desain pada waktu itu. Lalu 2015 saya mulai keluar dari kantor dengan alasan untuk melanjutkan sekolah. Tapi pada saat itu juga satu dua proyek tuh datang kepada saya untuk dikerjakan gitu. Jadi saya mulai melakukan pekerjaan freelance pada waktu itu. Masih pekerjaan yang sama, saya banyak bekerja untuk eh, kantor, saya bekerja untuk restoran. Nah, dari situlah saya banyak bertemu dengan pengrajin-pengrajin rotan. Disitulah saya mulai belajar kalau rotan Indonesia itu adalah rotan yang terbaik. Disitulah saya tahu orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu mencari rotan tuh di Indonesia. Jadi saya merasa oh, saya orang Indonesia, saya sekolah arsitektur, saya bekerja selama ini, kok saya tidak menghargai ini gitu. Jadi dari pengalaman saya bekerja project, yang saya mulai mengerti kalau resource Indonesia itu begitu kaya, yang kebetulan saya banyak bertemunya itu rotan. Rotan itu dipakai banyak untuk interior juga, kursi, meja, dan banyak sekali furniture yang menggunakan rotan. Lalu ada satu poin yang saya merasa waktu itu ada brand ternama dari Eropa, kalau boleh saya sebut namanya kayak Hermes, Chanel, mereka mengeluarkan produk dari rotan. Dan mereka mengklaim kalau itu adalah dari Prancis gitu, dari Itali gitu. Padahal kita semua tahu kalau rotan itu kan dari negara-negara tropis. Saya berani jamin nggak ada itu rotan di Paris, nggak ada rotan di Itali gitu. Nah dari situ saya merasa, oh ternyata dunia fashion itu melihat rotan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, sesuatu yang seksi gitu kesannya kan. Nah dari situlah tahun 2022, 2 tahun yang lalu, saya mulai membuat produk. Jadi saya mulai shifting karir saya dari saya adalah penyedia jasa, saya mengerjakan project, saya menjadi brand yang mengeluarkan produk. Produk kita adalah tas yang terbuat dari rotan. Tidak hanya rotan, tapi kita juga mengkombinasikan rotan dengan kulit. Nah, itulah awal pertama saya dari background saya untuk mendirikan brand Long Story Short ini sendiri. Baik, terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Jadi mungkin sebuah ketidaksengajaan juga ketika Bu Patricia menjalani profesinya, kemudian bertemu dengan relasi-relasi dan bagaimana bisa menemukan rotan itu sendiri dan bisa menemukan bagaimana potensi bisnis yang bisa dimunculkan dari rotan itu sendiri. Nah, saya tadi sedikit tergelitik dengan eh, jawaban dari Bu Tuti mengenai mulainya usaha rendang Unituti yang bahkan dimulai tanpa dana ataupun tanpa modal ataupun modal dengan yang sangat minim begitu 200.000. Nah, ini akan saya ajukan menjadi sebuah pertanyaan baru, bagaimana rendang Unituti dan maupun long story short sebagai bisnis yang dirintis dari UKM itu bisa mengembangkan bisnis meskipun modalnya sangat terbatas. Kepada Bu Tuti kami persilahkan. Bentar. Oke. Ya, jadi memang apa bisa dibilang modalnya modal kecil sekali ya. Modal kami memulai usaha itu, kami pada saat memulai itu kami belajar tidak menggunakan untuk menggunakan uang hasil usaha saja, gitulah. Jadi uang hasil usaha itu disimpan, diolah, diputar, terus beli bahan, kemudian kita nyetok produk, jual lagi, beli bahan, stok produk, jual lagi, begitu terus. eh, Sampai akhirnya kami mampu untuk eh,
itu kan berputar terus, jadi jumlahnya jadi makin banyak ya, jumlah produknya jadi makin banyak, jumlah yang bisa dijual juga makin banyak, kemudian juga pelanggan juga makin banyak gitu ya. Jadi itu dari uang itu kami bisa membeli mesin, mulai membeli mesin, mesinnya dari yang mesin yang kelasnya rumah tangga, kemudian kita mesin yang semi industri, akhirnya mesin yang industri kecil sih ya, memang ya belum belum itu, tapi kita sudah bilang itu mesinnya mesin industri. Jadi itu memang kami belajar untuk strict, tidak menggunakan uang rumah tangga, ya. Eh, eh, Semuanya diupayakan seminimal mungkin lah. Bukan berarti kami tidak mengikuti, kami apa namanya, semuanya terlalu kami juga nggak terlalu hitung-hitungan, karena kalau nanti terlalu hitung-hitungan sakit kepala. Jadi jadi tetap ada, kita kita udah mulai dari awal, kita udah mulai pembukuan ya. Kita belajar, tadinya kan kita udah buka usaha sendiri nih, cuman alih 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 apa alih fokus gitu ya, jadi usaha bikin rendang gitu kan. Nah jadi disitulah kita belajar bahwa uang itu harus dipergunakan eh, dengan hasil usaha itu. Jadi salah satu yang kami lakukan itu adalah dengan menggunakan eh, apa namanya, rekening bank. Semua pembayaran lewat transfer, karena kebetulan kan kita jualnya tuh online ya. Jadi saya tidak buka toko waktu itu, sampai sekarang pun tidak punya rumah makan. Jadi semua itu orang beli itu hampir semua lewat WA, lewat online dan sebagainya, itu mereka transfer. Jadi otomatis uangnya masuk gitu loh ya. Nggak harus kita tagih, nggak harus itu transfer itu kemudian kirim barang. Jadi uang yang transferan itulah yang berputar terus. Jadi tidak ada uang yang dari rumah tangga yang dipergunakan. Oh maaf, ada yang ada malah cuman ada sih satu, tapi bukan juga uang rumah tangga, itu untuk infrastruktur pada saat perbaikan renovasi dapur yang diperlukan untuk membuat izin edar PIRT. Hanya itu saja yang di luar, uang yang di luar dari hasil usaha. Jadi kita belajar benar-benar apa namanya, menjaga supaya tidak lepas, tidak mengeluarkan dana dari yang lain, tidak tidak mengambil dana, menggunakan dana dari yang lain, mengambil dari modal atau dari apa yang lainnya begitu. Itu Baik, aja sih. terima. Ya. Jadi kita belajar bersama ya teman-teman, bagaimana Bu Tuti ini bisa mengembangkan modalnya menjadi sebuah usaha meskipun sangat minim, tetapi ternyata bisa terbukti bahwa modal pribadi atau modal usaha itu tidak mengambil uang pribadi, tetapi bisa dikembangkan karena bisnis itu sendiri. Untuk long story short, apakah memiliki pengalaman sama, Bu Patricia? Iya, kalau dari kita juga memulai long story short bukan dengan dana yang fantastis gitu. Kita mulai dari beberapa model tas, satu dua SKU tas, lalu stok kita juga nggak banyak pada waktu itu. Menurut saya poin yang paling penting untuk berkembang dengan modal yang terbatas adalah mengetahui target market kita. Karena dengan barang, apapun itu jasa, barang, kalau kita benar-benar mengetahui target market kita dan kita bisa berbincang dengan mereka, eh, barang kita pasti dibeli gitu. Ketika barang kita dibeli, saya setuju dengan Ibu, uang itu muter. Jadi dengan modal kita ada pemasukan, kita puter lagi buat jadi barang yang baru, dijual lagi laku, lalu diolah lagi jadi barang yang baru. Itu menurut saya poin yang paling penting, mengerti kita mau jualan ke siapa. Kalau kita makanan, apakah buat bayi, apakah buat remaja, atau apakah buat ibu-ibu gitu. Kalau saya tas, udah pasti wanita, wanita apa, wanita karir, mereka yang mengerti tentang fashion, mereka yang mengerti tentang kualitas, mereka yang mengerti tentang tren gitu. Itulah target market saya. Disitulah saya mulai berbicara gitu, berbicara ketika kenapa saya mengeluarkan model tas bentuknya A, B, C gitu. Saya kasih pilihan gitu. Ketika saya first launching, mana yang paling laku? Oh, yang B misalnya gitu. Dari oke, laku nih B, dari modal kita A dapat C misalnya, karena kan laku nih gitu. Dari modal yang ini baru kita
bikin lagi, oh oke deh aku berani nyetok buat yang B karena aku tahu orang tuh suka yang B gitu. Warna sekian, model ini aku suka gitu. Jadi orang-orang suka. Jadi dari situ saya mulai uh, explore lagi untuk model-model yang akan kita launching selanjutnya. Karena kan kita fashion ya Pak. Jadi fashion itu lumayan bergerak cepat. Sekarang kita kasih, besok mungkin orang itu nggak mau beli yang sama lagi gitu. Harus ada barang lagi yang lain gitu. Nah, di situ yang kita uh, harus bisa benar-benar mengerti apa yang pasar itu mau, apa yang kita bisa provide mereka, apa yang appetite-nya di mana gitu, model-model yang mana mereka suka dan bentuk-bentuk seperti apa. Nah, itu yang menurut saya sangat membantu saya berkembang dengan resources yang modal yang minim gitu. Dan saya juga setuju mau UMKM sekecil apapun, keuangan itu harus sendiri. Nggak bisa digabung dengan keuangan saya, suami, anak, atau kakak, orang tua. Nah, itu menurut saya poin pertama yang harus kita bisa komitmen gitu. Oh ya udah aku mau bikin rendang atau aku mau bikin long story short gitu. Keuangan harus bisa sendiri karena menurut saya bisnis yang baik itu ketika mereka bisa mandiri gitu, maksudnya ada tractionnya gitu. Ketika kita jual bikin produk apa bisa dibeli, itulah yang menjadi uh, cash flow kita ya. Kita ngomongnya cash flow itu kan seperti darah gitu, darah kita yang akan terus mengalir gitu. Baik, Bu Patricia. Jadi Ibu Patricia mengembangkan usahanya dengan melihat bagaimana pasar yang dituju dan kemudian bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh long story short itu disesuaikan dengan target market yang tadi ditetapkan. Mungkin dari jawaban Bu Patricia tadi, untuk Bu Tuti apakah juga memiliki strategi yang sama untuk bagaimana mengembangkan produk-produknya yang dapat dipasarkan ke market atau pasar? Ya, jadi pada saat itu kebetulan sebetulnya saya sih waktu itu saya nggak tahu aslinya. Waktu saya mulai usaha saya nggak tahu. Pada saat setelah beberapa saat kemudian saya melihat ke belakang, kebetulan waktu itu jadi rendang saya itu bisa dibilang kalau kita lihat belakang nih ya, saya nyadarnya setelah soalnya. Eh, Rendang kami itu inovasi baru dalam dunia rendang. Jadi pada saat yang sebelumnya atau pada saat itu rendang yang ada di beredar yang rendang-rendang dalam kemasan itu beredar itu sedemikian kering. Nah, sedangkan saya bikin rendang itu bisa dibilang basah ya. Maksudnya bumbunya itu masih bisa dinikmati seperti masakan ibu di rumah gitu ya. Masakan ibu di rumah dan tahan lama. Gitu. Jadi kalau dulu tuh sangat sedemikian kering sampai kayak serundang lah gitu ya. Nah, ini enggak saya. Nah, itu jadi itulah kenapa produk saya disukai orang gitu ya. Karena kebetulan ini jadi kebetulan kalau misalnya Mbak Patricia sudah mencanangkan saya ke targetnya ini, saya malah jadi kebetulan gitu ya. Kebetulan eh, lingkungan saya itu kan, saya kan baru di Depok ya, jadi target saya bukan tetangga. Karena juga tetangga nggak terlalu kenal juga gitu maksudnya ya. Jadi target saya lebih pada teman-teman selama ini. Teman-teman yang mungkin teman SMP, teman SMA, teman kuliah gitu ya. Itu yang target saya yang datanya ada di Facebook, yang itunya terdaftar di Facebook, terdaftar di WhatsApp dulu bukan WhatsApp ya, apa namanya? Dulu Dari apa sih? Messenger mungkin ya. BlackBerry. Iya. Dulu BlackBerry dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi eh, kebetulan di seusia saya itu kan rata-rata sudah mapan ya, dan produk saya ternyata sering dibeli itu untuk dibawa ke luar negeri, gitu loh. Dibawa ke luar negeri untuk jadi oleh-oleh. Itulah yang memicu saya eh, eh, apa namanya memicu saya untuk mentargetkan diri bahwa produk saya harus bisa diekspor, ya. Jadi kenapa kenapa harus bisa diekspor itu sebenarnya alasannya gampang supaya kalau misalnya produk saya disandingkan dengan produk lain dimanapun produk saya itu nggak letaknya nggak di bawah gitu loh. Orang lihat produk saya sejajar dengan itu mungkin mungkin malah lebih baik. Tapi
Saya berharap orang itu kalau misalnya lihat sebelahan itu tidak apa sih nih gitulah. Nah, itu kan menyakitkan ya. Nah, itulah disitulah saya belajar membuat kemasan kemasan maaf ini di luar topik ya. Kemasan tapi juga eh, dengan kemasan itulah saya berhasil mentargetkan bahwa produk saya layak dibawa ke luar negeri. Gitu loh. Jadi produk saya menjadi produk oleh-oleh sering sekali itu ya. Itulah yang terbanyak sebetulnya ya jadi produk oleh-oleh buat ke luar negeri. Ada juga yang memang sengaja kirim, sengaja buat hadiah buat teman-temannya gitu ya. Karena eh, keberhasilan saya lah, katakanlah keberhasilan saya membuat desain kemasan yang baik lah gitulah, yang yang terstandar lah gitu gitu, kira-kira begitu. Baik. Berarti kalau saya boleh tahu, Ibu memulai mengekspor itu mulai dari tahun berapa ya, Bu Tuti? Kalau ekspor resminya saya itu setelah saya dapat HSCCP di awal Januari 2021. Saya dapat HSCCP-nya November atau Desember 2020 gitu ya. Tapi produk saya dibawa ke luar negeri itu sudah sejak awal banget. Sejak saya bisa me- membuat memvakum ya. Kalau dulu ya divakum di itu sampai tahan lama, sampai tahan lebih dari 3 bulan. Di situ orang sudah mulai bawa ke luar negeri. Karena teman-teman saya kebetulan banyak yang traveler gitu ya. Mereka bawa untuk makan mereka selama di sana atau untuk hadiah gitu loh. Baik. Jadi Jadi itu benar-benar di tahun berapa ya, Ibu? Sejak sevakum itu 2012. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi kita tahu teman-teman bahwa Bu Tuti itu punya strategi bagaimana pengembangan produknya itu untuk meningkatkan added value dibanding produk-produk rendang yang lain. Seperti yang sudah Bu Tuti sebutkan tadi, produk rendang yang lainnya itu masih kering dan Bu Tuti mencoba untuk menghasilkan produk rendang yang masih fresh ataupun enak atau empuk gitu ya, ketika dibawa ke ya, luar negeri dan bisa dibawa kemanapun begitu tanpa perlu khawatir bagaimana kualitasnya. Baik, untuk Bu Patricia, untuk strategi pengembangan produknya, saya melihat mungkin tas tradisional atau tas bermotif etnik semacam memakai rotan itu mungkin memiliki pasar yang niche begitu ya, Bu Patricia. Mungkin kami ingin tahu bagaimana eh, strategi pengembangan produk dari long story short untuk pengembangan produk-produknya seperti itu. Iya, kalau dari saya sih strategi saya pengembangan produk itu lebih ke eksplorasi desain. Kita mengembangkan produk yang kita selalu mencoba mengembangkan produk yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi kita menggabungkan inovasi dan kreativitas desain kita. Lalu poin poin pertama yang saya pikirkan ketika kita launching long story short ini sendiri adalah satu, tas rotan itu biasanya kesannya etnik. Tas rotan itu kesannya vintage gitu. Maksudnya kayak yang suka tuh ibu-ibu atau maksudnya kadang kesannya tua gitu lah, kesannya tua gitu. Tapi ketika kita bikin produk long story short, uh, yang kita mau tuju tuh lebih ke trendy, fresh, terus youthful gitu. Jadi warna-warna pertama yang kita keluarkan tuh juga bukan coklat hitam, enggak. Kita mengeluarkan warnanya purple, biru, hijau, pink gitu. Sedangkan sekarang tuh yang paling laku di kita ada namanya Margi Bag yang waktu itu dipakai dengan dipakai Ibu Sri Mulyani waktu acara 17-an itu warnanya pink, shocking pink gitu kan. Ada handle-nya gitu. Jadi kita ingin memberikan warna baru di fashion industry ini sendiri gitu dengan adanya craftsmanship, dengan adanya desain-desain yang kita selalu mencoba hal-hal yang baru, itu yang menjadi fresh air lah untuk customer kita dan target market kita sendiri gitu. Terus kita juga banyak membawa nilai-nilai budaya. Kalau kita tahu batik tuh biasa bikinnya di kain. Sekarang kita mencoba bikin batik itu dengan anyaman rotan di bentuk tas gitu. Jadi batik lurik, batik kaung yang kita tahunya itu ada pattern di kain, kita bikinnya dengan anyaman rotan. Nah, itu yang menjadi strategi-strategi kita membedakan kita dengan brand-brand yang lainnya juga.
bahkan motif lurik yang kita pakai di rotan nih seperti ini tas yang saya pakai hari ini. Jadi ini motifnya lurik, garis-garis. Ini tuh ini tuh pakai anyaman rotan. Jadi kita bikin pattern di anyaman rotan. Kita ikutan Good Design Award dari Kemenpop dan menang di tahun 2023. Jadi itulah eksplorasi-eksplorasi desain yang selalu kita coba di tas-tas kita yang menjadi menjadi kita tuh mudah diingat oleh market kita dan jadi word of mouth juga karena saya yakin marketing yang paling baik itu adalah omongan ke omongan gitu, omongan baik orang gitu kan, word of mouth dari orang gitu. Jadi dari kita sih ketika kita awal memulai ini, walaupun kita masih UMKM, tapi inovasi desain yang kita berikan kepada produk kita uh, yang sangat sangat menjadi fondasi yang baik untuk kita gitu untuk berkembang ke bersaing di dunia lokal maupun di internasional. Baik, terima kasih Bu Patricia. Jadi novelty yang diberikan dari produk-produk long story short dan juga bagaimana menggabungkan beberapa strong point culture yang dimiliki Indonesia itu menjadi sebuah salah satu strategi untuk pengembangan R&D dari produk-produk long story short begitu. Kemudian eh, berkaitan dengan produk tentunya kita harus memikirkan bagaimana pemasaran dari produk-produk usaha kita. Saya ingin tahu bagaimana cara Bu Tuti dan juga cara Bu Patricia untuk membranding atau membangun sebuah merek dari produk yang dimiliki, bagaimanakah tantangannya dan kemungkinan apa yang juga menjadi strong point dari brand yang telah dihasilkan. Mungkin saya persilakan kepada Bu Tuti terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi kalau soal membangun merek ini memang eh, kami belajarnya saya kayaknya otodidak banget deh soal pemasaran gitu ya. Jadi memang setelah kami berhasil membuat membuat apa namanya tadi rendang yang basah ya, yang basah kita bilang basah lah ya, yang basah dan tahan lama ini, kami memang memilih untuk katakanlah untuk menentukan tidak apa namanya untuk menetapkan standar produk ya, standar produk bahwa produk Unituti harus begini harus begini harus begini gitu ya. Apakah jadi produk Unituti itu harus basah, harus rasanya harus original, rasa otentik, rasa seperti dimasak di rumah sendiri gitu ya. Jadi tidak seperti rasa pabrikan gitu maksudnya ya. Kemudian harus alami, karena selama ini kita berhasil alami. Kenapa? Jadi kita tidak punya alasan untuk menggunakan pengawet gitu ya, atau zat kimia lainnya. Jadi kita kita usung terus, benar-benar itu kita usung. Kemudian juga kita tetapkan kadarnya, kadar kadar kepedasannya sekian sesuai dengan target tadi ya, karena sering dibawa ke luar negeri, tentu kadar kepedasannya disesuaikan dengan penikmat yang di sana ya, bukan penikmat yang di Indonesia ya, penikmat yang di sana. Terus terang saja kalau sebenarnya rendang ini aslinya juga nggak pedas ya, aslinya yang di kampung saya itu juga rendang itu tidak ada cabai rawitnya, tidak ada yang bisa bikin sehah gitu, nggak ada gitu ya. Jadi kita pakai cabai merah, memang warna merahnya luar biasa, tapi ya merah merahnya apa pedasnya cabai merah kan berbeda dengan cabai rawit gitu ya. Nah, kita sudah pastikan pedasnya hanya segitu, harus bisa dikonsumsi anak 7 tahun sampai 70 tahun sampai bapak-bapak. Karena konsumen saya masih ada yang 70 tahun pada waktu itu gitu ya. Sekarang juga masih ada. Jadi anak 7 tahun juga suka suka makan produk saya, tidak mengalami kesulitan. Itu sudah ditetapkan dari awal. Garamnya juga tidak boleh gitu ya, tidak boleh asin. Garamnya harus ya pokoknya kita sesuaikan dengan selera pasar. Jadi itu yang branding yang saya jaga benar-benar gitu ya. Termasuk eh, akhirnya saya memasukkan produk saya jadi produk premium gitu ya. Produk premium karena memang bahan-bahannya semua premium, semuanya kita standarisasinya juga sudah dari awal kita standar premium dengan jadi itu yang branding yang saya bawa, selain tentunya personal branding ya. Kalau personal branding mungkin eh, berhubung dengan
lingkungan kita memang saling mendukung, lingkungan kami waktu itu saling mendukung, sampai sekarang juga masih saling mendukung, ya branding apa, ibaratnya mereka kalau misalnya beli rendang ya maunya rendang Uni Tuti, nggak mau yang lain karena mereka sudah tahu rasanya, dan mereka merasa aman untuk memakan, untuk membawa ke manapun gitu ya. Dan selama ini mungkin juga tidak ada pernah keluhan yang sakit perut lah, yang sakit inilah, sakit itulah gitu, atau rusak. Dan kita juga kalaupun ada keluhan konsumen, biasanya kami terima. Walaupun tidak selalu keluhan konsumen itu kami eh, apa namanya sesuaikan lagi gitu. Kalau kalau keluhannya hanya sekedar keluhan ya kita terima gitu ya. Kalau memang harus diperbaiki ya kita perbaiki, begitulah. Jadi tapi intinya konsumen mengeluh saya iyain aja dulu. Gitu. Saya iyain bahwa nanti dirubah atau tidaknya ya kita kita sesuaikan dengan produk kita. Gitu. Jadi Baik, itu Ibu. berarti saya lakukan gitu. Ya, baik. Jadi brandingnya Ibu Tuti ini berasal dari bagaimana membuat produk itu menjadi sebuah standar yang menjadi top of mind. Jadi kalau rendang Uni Tuti itu harus seperti ini, begitu ya, Bu. Iya, betul. Bagaimana menjaga kualitas produk itu tetap konsisten dan menjadi branding dari Uni Tuti itu sendiri. Nah, kemudian saya beralih ke Bu Patricia untuk strategi branding dari Long Story Short. Apakah kami bisa diceritakan bagaimana strateginya? Iya, branding kita, jadi nama kita kan namanya long story short. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti idiom kayak menyimpulkan gitu. Jadi seperti setelah cerita yang panjang, oh long story short, kesimpulannya ini gitu. Jadi uh, dari branding kami sendiri ketika saya memilih nama long story short, kita ingin menceritakan ceritanya tuh apa? Tiga, komunitas, budaya, dan lingkungan. Komunitas, budaya, dan lingkungan Indonesia itu yang harus saya mention di situ gitu. Jadi kenapa namanya long story short padahal menceritakan Indonesia? Karena saya ingin mudah diingat bagi masyarakat yang juga non-Indonesia gitu, yang berbahasa Inggris, yang mereka biasa mendengar film-film Hollywood misalnya seperti itu. Jadi dari awal kita memulai long story short ini sendiri, kita sudah merasa bahwa kita akan mempunyai market di luar Indonesia gitu. Kita mempunyai market di Eropa, di Amerika gitu. Makanya nama yang kita bikin adalah long story short gitu. Mereka tahu apa artinya long story short, jadi kayak ring a bell gitu. Itu yang pertama kali kita kita bicarakanlah mengenai branding gitu. Lalu branding yang kita sampaikan ke audiens kita itu banyak menggunakan sosial media di Instagram, di TikTok, lalu Instagram dan TikTok sih yang banyak. Lalu kadang kita upload video di YouTube gitu. Nah itu kita melihat itu sebagai media gitu, media untuk menyampaikan suara gitu. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Cerita apa sih di balik itu? Seperti video yang pertama tadi saya submitkan, saya sampaikan itu, saya ingin memperlihatkan proses gitu. Kalau proses pembuatan tas itu pakai tangan. Kalau lihat di awal tuh semuanya menganyam pakai tangan. Lalu desain yang kita bikin benar-benar kita pilih warnanya merah, kuning, hijau gitu. Lalu sampai dengan QC-nya itu kita benar-benar QC, kita liatin hardware-nya, hook-nya apakah masuk gitu. Karena itu dengan branding gitu kita bisa membangun kepercayaan. Jadi orang tuh percaya gitu produk yang dikeluarkan dari brand A atau brand B itu yang terbaik yang mereka lakukan gitu. Jadi sisi branding itu sebenarnya banyak kita lakukan di kegiatan sehari-hari sebenarnya, di story kita, di post kita, di video yang kita kasih, di bagaimana saya berbicara, bagaimana partner saya berbicara, atau bagaimana SPG kita menjaga booth kadang karena kita banyak sekali mengikuti bazar-bazar secara offline juga gitu. Terus bagaimana desain banner di belakang gitu. Jadi media-media itu yang kita maksimalkan untuk menyampaikan pesan gitu. Saya selalu bilang it's a long story but we make it short for you gitu. Ini tuh semua banyak proses yang kita lalui tapi dengan satu tas ini kita bikin semua yang terbaik ya untuk pelanggan kita sendiri, untuk customer kita sendiri gitu. So they can feel how special the bag is gitu. Mereka bisa merasa gitu kalau itu memang benar-benar dibikin pakai tangan, itu benar-benar dipikirkan, itu benar-benar uh,
branding kita brand yang mereka bisa percaya. Poinnya itu kalau dari saya mereka percaya dulu dengan apa yang kita uh, berikan ke market gitu. Baik, kita sudah mengetahui bagaimana long story short bisa mengembangkan brandingnya dengan mengupayakan bagaimana setiap proses produksi dari produk-produknya itu bisa diketahui oleh pasar ataupun konsumen sehingga bisa membantu branding dari long story short itu sendiri. Nah, Mm-mm. kemudian saya juga ingin mengetahui bagaimana eh, usaha dari Bu Tuti dan juga Bu Patricia untuk mengembangkan pasar baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Apakah eh, terbantu dengan bagaimana teknologi saat ini mulai sosial media ataupun juga melalui coverage dari dunia internasional yang lebih besar kepada Indonesia seperti rendang ditetapkan nomor satu makanan terenak di dunia dan juga bagaimana eh, kebudayaan Indonesia sangat menarik untuk bisa dinikmati oleh masyarakat internasional. Saya persilakan kepada Bu Tuti bisa menyampaikan strategi untuk pemasarannya. Ya, kalau saya selama ini bisa dibilang untuk pemasaran dalam negerinya kita belum ini banget gitu ya, belum apa namanya, belum full banget nih untuk belum fokus untuk pemasaran dalam negeri. Jadi yang selama ini kita lakukan di dalam negeri itu adalah eh, menjual di beberapa specialty store seperti eh, Grand Indonesia, seperti di Food Hall atau Gas the Fresh. Itu juga terbatas karena eh, apa namanya? Karena selama ini kami kesulitan karena harus kalau untuk di supermarket modern itu biasanya mereka mintanya konsinyasi, ya. Jadi kita agak agak berat kalau konsinyasi. Nah, kalau jadi selama ini penjualan yang di dalam negeri itu hampir rata-rata bisa dibilang itu eh, lewat WhatsApp lah. Ya. Kami juga tidak terlalu fokus, tidak tidak belum mengoptimalisasikan Instagram dan TikTok. Malah akun TikTok juga baru ada, tapi sampai sekarang mungkin belum 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 aktif lah ya. Jadi adanya Instagram dengan Facebook. Selama ini kan kalau kita bilang kan Facebook itu sudah berakhir gitu ya, masa Facebook sudah berakhir. Jadi lebih banyak di Instagram. Tapi ternyata Facebook itu masih digunakan untuk uh, orang luar Indonesia. Orang luar Indonesia, katakanlah target saya kan di Amerika juga ya. Orang Amerika itu masih menggunakan Facebook. Malah mereka tidak terlalu concern dengan Instagram. Lebih banyak Facebook karena bisa bercerita dan sebagainya. Nah, itu kalau untuk luar negeri sendiri memang saya ada beberapa kali kita eh, pemasaran di luar negeri itu kita pameran. Pameran saya pernah pameran di Malaysia, di Sabah, pernah pameran di Lebanon yang sekarang mulai diperang dengan Israel. Pernah pameran juga di Malaysia, Malaysia yang di Kuala Lumpur. Kalau produknya sendiri bisa pernah sampai Zimbabwe segala ya, dipamerin di sana di Laos, Vietnam juga sudah pernah dipamerin, ke Denmark juga sudah pernah. Nah, tapi kalau misalnya bicara bagaimana mengangkat rendang ini, rendang kita sebagai makanan paling enak sedunia ini, kayaknya eh, saya cuman salah satu dari eh, peserta lah gitu. Kalau misalnya ini jadi karnaval itu saya cuman tukang gongnya aja gitu kira-kira gitu ya. Karena kalau untuk menduniakan menduniakan rendang itu tidak cukup oleh UMKM saja. Mungkin juga satu perusahaan besar juga tidak cukup. Gitu. Harus oleh negara, gitu. Harus didukung oleh negara. Karena ini kan kenapa saya bilang didukung negara, kenapa bukan swastanya gitu kan? Karena memang yang punya hajat ini negara. Indonesia ingin mengangkat rendang, gado-gado, nasi goreng, soto, satu lagi apa ya? Ke luar negeri sebagai makanan nasional, makanan nasional yang eh, bisa dinikmati di semua tempat di seluruh dunia. Nah, ini pada kenyataannya
orang kalau misalnya bicara rendang itu kan selama ini selalu pikirannya itu adalah daging rendang, rendang daging, rendang sapi, gitu ya, rendang mungkin juga ada rendang kerbau atau paling nggak rendang ayam. Nah, ternyata pada kenyataannya itu rendang itu tidak maaf salah. Eh, Pangan olahan sapi itu atau unggas, sapi dan unggas itu tidak semua negara kita bisa menjual. Tidak semua negara memperbolehkan impor olahan pangan sapi dan unggas. Gitu ya. Jadi menjadi sangat ternyata menjadi menjualan rendang ini sangat terbatas. Yang hanya bisa dijual dengan aman itu kira-kira hanya bumbu rendang atau katakanlah sekarang saya jual rendang jengkol dan kacang merah. Akhirnya rendang jengkol saya lah yang bisa masuk ke Amerika. Jadi intinya saya mau bilang bahwa eh, kalau makanannya kita memulai makanan sebaiknya tidak memulai dari olahan daging dan unggas gitu. Kalau untuk ekspor, kalau misalnya lebih baik kita mulainya dari snack atau bumbu-bumbu yang bebas dari daging dan unggas supaya bisa dipasarkan secara internasional, begitu. Jadi pada saat ini memang kami sudah ekspor ke Amerika, sudah pernah ekspor ke Amerika, sudah itu sudah, tapi tidak dalam jumlah banyak, sekali-sekali katakanlah 4 kali setahun gitu, apa 5 kali setahun gitu. Tidak jumlahnya juga tidak besar karena keterbatasan tadi ke karena ternyata orang sana eh, di Amerika tidak bisa impor daging, padahal orang sana itu tidak punya kesempatan untuk masak. Jadi akhirnya mereka memilih untuk membeli produk, katakanlah produk rendang made in Amerika, gitu kan? Karena kan sebenarnya juga banyak ya teman-teman kita yang di sana, yang diaspora di sana ya di Amerika gitu. Itu hal yang sama berlaku juga untuk Australia, untuk katakan Eropa juga begitu juga. Jadi ada restricted-nya, ada pembatasan bahwa produk-produk daging dan unggas Indonesia tidak bisa masuk sana gitu. Jadi yang kita bisa tawarkan untuk luar negeri itu adalah yang non daging akhirnya. Itu untuk yang luar negeri saat ini masih, karena sekarang kami juga sedang tetap ingin bisa masuk pasar luar negeri, tapi juga akhirnya tahun 2024 ini kami mencadangkan untuk mengoptimalisasikan pasar dalam negeri juga. Selain itu juga kami punya ini lagi ya, punya produk baru. Kami berhasil mengembangkan produk nasi instan. Nasi instan itu nasi dari beras yang bisa dimakan langsung. Tidak harus dipanaskan, tapi kemasannya dibuka dan langsung dinikmati gitu ya. Jadi nasi instan ini akan sangat berguna seperti tadi misalnya teman-teman yang naik gunung tadi tidak perlu memasak, langsung bisa makan nasi, atau bisa juga dibawa ke luar negeri, ya maksudnya untuk jalan-jalan tadi ya, sama hampir sama, atau bisa juga untuk bencana alam. Karena kan kalau kita saat bencana alam seperti banjir, kita punya banyak air tapi tidak bisa dikonsumsi airnya. Nah, nasi instan Unituti ini tetap bisa dikonsumsi tanpa harus dimasak atau tanpa harus dipanaskan dulu. Kapan saja, di mana saja bisa. Aduh, saya belum bawa fotonya ya, lupa. Jadi ini produk baru saya yang akan kami pasarkan di dalam dan di luar negeri juga. Mungkin kita akan kejar dalam negeri juga, karena sekaligus mengikuti programnya Bapak Presiden yang baru yang akan datang, nasi makan siang gratis, atau itu mungkin bisa ke arah sana nantinya. Begitu. Gitu, Mas. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti. Jadi kita mengetahui bagaimana strategi pemasaran terutama di luar negeri ya Ibu, banyak restriksi untuk
makanan, terutama daging, karena memang kontrol veteriner di luar negeri mungkin lebih ketat daripada Indonesia, dan itu menjadi salah eh, satu concern yang harus bisa dilihat dari setiap pemilik usaha. Nah, untuk selanjutnya kami bisa juga untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran dari long story short, baik di pasar domestik maupun luar negeri. Kami persilahkan Bu Patricia. Ya, kalau long story short sendiri untuk dalam negeri kita banyak memakai media-media sosial media seperti tadi saya sebutkan TikTok, Instagram, lalu kita juga membuka official store di Shopee, Tokopedia, lalu untuk online untuk lokal pun kita banyak melakukan consignment di beberapa dep store. Salah satunya di Central Department Store Grand Indonesia, Alun-Alun Grand Indonesia, Sarinah, Pendopo Alam Sutra, lalu Pendopo Bali. Jadi kita banyak melakukan activation di beberapa consignment dep store itu sendiri. Selain itu juga kita mengikuti offline bazar yang diadakan di Jakarta dari berbagai kita juga memilih gitu yang kira-kira target marketnya sesuai dengan kita. Lalu untuk market luar negeri, kita tuh banyak dibantu dari dinas Jakarta, dinas PPK UKM dari Pemprov Jakarta juga memberikan kita kesempatan untuk expo di Paris tahun lalu dan tahun ini, B2B Expo di Paris. Di situ di mana kita bertemu dengan reseller-reseller dan juga uh, owner-owner butik yang merasa kalau tas kita itu menarik dan bisa dijual di sana gitu. Jadi dari B2B Expo ini kita banyak sekali mendapatkan feedback gitu dari audiens. Kira-kira apa yang mereka suka, warna seperti apa yang mereka mau, request apa yang mereka mau. Nah, itu sangat-sangat impactful untuk brand kita, bisnis kita, long story short ini. Lalu kita juga banyak dibantu dari Kemendak, Atdak, sehingga kita bisa mengikuti B2B Expo di Jepang, Tokyo Fashion World tahun 2024 tahun ini untuk Spring Summer. Di situ juga kita bertemu dengan beberapa dep store seperti Takashimaya, Isetan, mereka yang mengerti market Jepang itu dan mereka menjadi reseller dari long story short brand kita sendiri juga gitu. Poinnya adalah di setiap negara itu memiliki selera yang berbeda. Jepang suka tas yang kecil, Amerika suka tas yang besar, Eropa suka tas yang sedang-sedang gitu. Warna juga setiap negara berbeda gitu. Kalau dari saya sih, apa yang membuat kita juga bisa memasarkan tas kita, keterbukaan kita untuk mengolah feedback-feedback yang diberikan kepada kita gitu, mengolah uh, apa yang mereka inginkan juga gitu, sehingga di setiap negara kita bisa menyentuh target market yang memang kita mau gitu. Jadi kita biasanya setiap tas yang kita kirim ke beberapa negara tertentu itu belum tentu sama. Karena kenapa gitu belum tentu sama kan jadi ribet misal SKU kita banyak misalnya gitu. Tapi ya di situ untuk bisa lebih on point aja ke market gitu. Kita mengerti apa yang market mau dan kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Jadi gitu. Jadi kalau dari saya sih lokalnya banyak offline bazar dan online, sedangkan untuk ekspor kita tuh kita lakukan itu sebagai B2B gitu. Baik, terima kasih Bu Patricia atas sharingnya untuk marketing dari long story short. Jadi kita mengetahui bahwa memang untuk long story short sendiri, untuk pasar lokal atau pasar domestik lebih ke customer to customer, producer to customer, kemudian untuk luar negeri business to business mungkin dengan berbagai macam pertimbangan dan untuk kesesuaian dari bisnis itu sendiri. Nah, kemudian untuk mungkin sebelum penutup, kita apakah bisa mengetahui dari Bu Tuti maupun Bu Patricia bagaimanakah tantangan yang dihadapi selama mengembangkan bisnis, baik mulai dari pengembangan maupun saat ini yang dihadapi, mungkin salah satu tantangan yang terbesar yang dihadapi dan bagaimana itu bisa dihadapi oleh masing-masing bisnis. Kami persilakan pada Bu Tuti terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Tantangan saya yang terbesar itu saat ini adalah pemasaran produk. Pemasaran produk itu lebih pada
eh, karena sekarang setelah COVID ya, setelah COVID itu kan semua semua seakan-akan harus digital, semua pakai internet, semua pakai online dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kami saat ini baru mau mulai untuk mengoptimalkan yang namanya TikTok tadi, yang namanya Instagram, karena sebelumnya tidak tidak apa ya, saya mau bilang gaptek, saya juga nggak mau gaptek ya. Sebetulnya kita bisa belajar, cuman waktunya akan terlalu lama kalau misalnya kami belajar lagi. Kenapa saya nggak mau belajar khusus? Bukan nggak mau belajar khusus, karena waktu saya kita udah apa namanya eh, ada 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 bagian produksi produksi yang harus diurus, yang kayak gitu ya. Kemudian ada yang administrasi yang harus dilakukan, ada yang strategi yang harus dipikirkan, begitu ya. Jadi yang namanya eh, optimalisasi marketing online inilah yang menjadi masalah bagi kami saat ini, gitu loh. Tapi tentu itu masalah saya kemarin-kemarin sih sebetulnya ya. Jadi sekarang kami sudah punya tim sendiri yang akan mengurusi eh, marketing online ini, yang semua yang online-online tadi deh. Yang apa tadi? Yang penjualan lewat TikTok, yang penjualan di marketplace yang live live shopping atau apa begitu, seperti itulah. Itu yang tantangan bagi yang terasa bagi saya itu sih sebetulnya. Karena kalau saya belajar, saya lagi yang belajar, tentu waktunya akan terlalu habis ya waktu saya untuk mengulik itu ya. Karena fokusnya jadi berubah, itu aja sih, karena merubah fokus dari produksi menjadi internet. Jadi seakan-akan saya jadi semuanya serba bisa. Bukan menolak jadi serba bisa, tapi akhirnya saya mumet sendiri nanti. Jadi ini saya sedang membangun tim untuk internet marketing gitu. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi untuk rendang Unituti sendiri yang paling besar tantangannya adalah mengenai pemasaran produk. Kemudian untuk long story short, apakah kamu bisa mengetahui tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bu Patricia? Iya, tantangan terbesar saya lebih ke SDM, Pak. Jadi SDM barang kita kan semua barang handcraft ya. Jadi semua dikerjakan dengan tangan. Kita bisa mengerjakan dalam kapasitas puluhan misalnya. Tapi ada juga customer yang mintanya ribuan. Nah, di situ yang kita kadang belum bisa memenuhi kapasitas dengan waktu yang mereka berikan. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, makin ke sini tuh makin sedikit orang yang mau menjadi penganyam. Mereka lebih memilih untuk kerja di Indomaret atau menjadi supir atau menjadi apapun gitu. Merasa kalau pekerjaan penganyam itu tidak outdated lah, maksudnya sesuatu yang kayak udah kuno gitu kerja sebagai penganyam. Nah, di situ ketika semakin sedikit orang menjadi penganyam, semakin sulit kita bisa memproduksi tas dan semakin sulit supply yang bisa kita berikan kepada untuk memenuhi demand yang ada gitu. Jadi saya dari long story short, kita berkomitmen untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan juga kepada pengrajin-pengrajin dan memberikan apa ya empower gitu. Kalau ini merupakan budaya dan dengan menjadi pengrajin pun kita bisa menghasilkan yang sama atau jauh lebih dibanding yang lain ya bukan yang lain maksudnya juga ini merupakan suatu pekerjaan yang baik gitu. Jadi uh, untuk melestarikan budaya sendiri harus dilakukan day to day gitu Pak. Jadi biar bisa uh, mewarisi kekuatan dari kita sendiri itu sehingga kita juga bisa bersaing di dunia internasional kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Patricia. Jadi memang kita lihat bersama ya teman-teman juga untuk kerajinan tradisional yang menjadi salah satu bagian produk dari long story short. Rotan mungkin juga kerajinan tradisional lain memiliki shortage di sumber daya manusianya karena memang mungkin saat ini generasi yang baru-baru, generasi milenial, generasi Z lebih memilih ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih apa ya bisa dibilang sebuah prestisius daripada membuat kerajinan tradisional, padahal itu salah satu upaya untuk mempertahankan kerajinan tradisional itu sendiri memang menjadi tantangan kita bersama maupun tantangan bagi negara kita. Baik.
Mungkin sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, saya bisa mohon untuk Ibu Tuti dan Ibu Patricia membagikan saran yang bisa didapatkan oleh teman-teman UGM Branders ini nanti apabila mengembangkan usahanya, tips and tricks seperti itu. Saya persilakan Bu Tuti. Mungkin Bu Tuti masih ada gangguan Oke, Oh ya, silakan Ibu. Ya, sudah ya. Bentar. Oke. ya sudah. Ya, jadi saya sangat menghargai kalau ada teman-teman atau adik-adik ini yang bisa punya usaha sendiri dalam waktu usia muda gitu ya. Karena saya memulainya dari usia umur 50 gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mulai dari usia sekarang-sekarang mungkin sambil mencermati apa sih yang dilakukan orang-orang di yang tua-tua itu gitu kira-kira ya. Yang di atas kalian lah umurnya gitu ya. Maksudnya barangkali ada yang bisa di shortcut dan sebagainya karena ternyata mungkin dia nggak bisa nggak mikirin ini, kita bisa mikirin ini karena kan teknologi kan semakin cepat ya, semakin baru gitu ya, semakin setiap saat berganti. Kemarin tidak ada eh, apa AI, sekarang sudah AI semuanya, sudah pakai AI semuanya malah gitu ya. Kemarin kita harus belajar itu harus lihat buku, harus Google, sekarang AI semuanya langsung gitu ya. AI semuanya sudah menjawab, kita tanya apapun AI sudah bisa menjawab. Nah, jadi dengan adanya teknologi baru, saya berharap sekali adik-adik ini bisa punya usaha sendiri, tidak harus makanan, tidak harus craft, apapun lah jenisnya ya. Kalau bisa sih sambil bekerja juga gitu. Jadi sambil bekerja di suatu perusahaan, tapi punya usaha sendiri nih yang bisa jadi pegangan. Kenapa? Karena yang perlu bekerja di perusahaan itu saya nggak perlu juga. Ya perusahaan yang besar, apalagi kalau bisa dapat perusahaan besar ya. Karena di belajar dari perusahaan besar itu kita akan belajar manajemen. Bagaimana memanage orang-orang, bagaimana memanage pekerjaan dan seterusnya. Dengan sendirinya ya akan belajar begitu. Nah, pada saat kita punya usaha sendiri itu bisa kita terapkan gitu. Beda kalau misalnya atau bisa juga langsung punya usaha sendiri karena langsung bersama teman-teman gitu ya. Asal kita dengan teman itu benar-benar satu satu visi ya, satu visi gitu ya. Satu visi, satu rasa lah kira-kira, satu semangatnya sama gitu ya. Jangan kalau pilih temannya, kalau kita ingin usaha sendiri ya pilih teman yang maunya usaha sendiri juga gitu ya. Atau usaha bersama-sama maksudnya. Jangan pilih teman yang maunya sendiri, gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya usaha UKM ini, kalau kita bilang UKM atau entrepreneur ini sangat kita perlukan, gitu. Sangat harus dikembangkan dari muda sih sebetulnya menurut saya. Harus dikembangkan dari muda supaya nanti pada saat umur 40 itu 40 mungkin adik-adik sudah bisa pensiun dengan dana yang lumayan lah gitu ya, asal dimulai dari usia muda gitu bersama teman-teman, apalagi kalau misalnya UGM gitu ya kan dengan teman-teman sesama UGM se-Indonesia. Wah, UGM sih bukan se-Indonesia lagi ya, sudah sedunia ya jaringannya ya, jaringan alumni dan sebagainya gitu ya. Sivitas akademikanya kan sudah sedemikian besar dari zaman dahulu kala, jadi itu harus dimanfaatkan gitu. Saya rasa itu aja Mas. Pokoknya kami sangat mendukung adik-adik untuk bisa punya usaha sendiri dalam bidang apapun di usia muda, begitu lulus sudah bisa punya usaha atau barangkali sekarang sudah punya usaha sendiri. Itu Mas. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk saran yang diberikan kepada adik-adik UGM Planners ini. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon saran dan juga pemberian tips and tricks dari Bu Patricia kepada teman-teman UGM Planners sebelum memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan Bu Patricia. Iya, saya baru baca berita beberapa hari lalu dari Kemenkop UKM, katanya mereka Indonesia butuh 800.000 wirausahawan baru untuk menjadi negara maju. Jadi memang
entrepreneurship itu menjadi poin yang penting pada saat ini ketika kita membangun negara gitu. Jadi uh, jiwa entrepreneurship harus bisa kita tumbuhkan sejak dini. Itu saya setuju. Ide-ide juga harus bisa dieksekusikan sehingga bisa menjadi uh, aset-aset negara juga. Maksudnya poin-poin dari negara kita juga, sumbangsih kita kepada negara. Kalau dari saya, ketika kita memulai usaha, ada beberapa poin penting yang menurut saya perlu diperhatikan gitu. Pertama, paten. Sebelum memulai usaha, sekecil apapun, semikro apapun, brand itu pastikan belum ada yang punya. Kalau brand itu udah ada yang punya, mendingan ganti dari awal, nggak usah dipakai gitu. Jadi karena itu penting untuk kita bawa ke depan. Bayangkan kita udah mulai usaha 15 tahun, tapi brandnya belum dipaten, sedangkan udah dipaten dengan orang lain. Dengan konsekuensi kita tidak bisa melanjutkan dengan nama yang sama gitu. Jadi untuk apa kita melakukan 15 tahun ke belakang gitu? Kita harus mengganti namanya itu mulai dari awal lagi gitu. Jadi menurut saya salah satu yang paling penting itu adalah ngulik brand itu udah ada belum, brand itu udah pernah dipakai belum. Kalau memang belum, coba pikirkan lagi gitu. Apa yang bagaimana kita bisa memulai dengan nama yang memang benar-benar bisa kita patenkan, biar tidak menjadi batu sandungan ke depan gitu. Lalu kedua, know your strength and weakness. Kekuatan kamu di mana, kekurangan kamu apa gitu. Mungkin dari situ bisa menjadi dasar kalau kita, apakah kita butuh partner atau bagaimana tim yang akan kita bentuk. Menurut saya tuh sebuah bisnis tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, itu tidak mungkin. Mungkin pertama kita mulai usaha, kita semua ngerjain sendiri karena keterbatasan biaya tadi gitu. Tapi dengan semakin kita maju, semakin kita ada tractionnya, first thing first yang ingin saya bangun adalah tim yang solid, tim yang ada kekuatannya masing-masing, tim yang bisa kita uh, maju sama-sama gitu. Nah, itu yang menurut saya penting. Dua itu dulu aja. Satu, paten, brand itu bisa dipatenkan dan bisa kita miliki. Kedua, know your strength and weakness. Jadi ketika kita bikin tim, kita tahu nih benar-benar tim ini kita build up untuk satu visi yang tertentu gitu. Baik, terima kasih Bu Patricia untuk saran dan tips and tricks yang diberikan kepada teman-teman UGMpreneurs untuk bagaimana memulai usahanya. Eh, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tentunya teman-teman UGMpreneurs saya yakin pasti sudah ingin segera berdiskusi atau berbincang dengan Bu Tuti dan juga Bu Patricia mengenai pengembangan usaha dari masing-masing KM. Kami silakan teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat ataupun langsung menyalakan video dan audio masing-masing. Silakan teman-teman. Sebelum ada yang Ya, silakan Ibu. bertanya, nggak apa-apa sih, diseling juga nggak apa-apa. Saya ingin memperkenalkan ini, aduh nggak kelihatan. Nah ini nasi instan Uni Tuti. Jadi kami kemas begini. Ini nasi dari beras ya, bukan porang, bukan apa. Ini langsung bisa dimakan. Kami kemasnya pakai gini ya. Kami pakai logo Uni Tuti biar biar nggak nyasar. Biar. Jadi ini nasinya bisa dimakan kapanpun, dimanapun, jadi tidak perlu dipanaskan dulu. Kalau dipanaskan lebih enak memang, tapi tidak perlu dipanaskan. Begitu. Ya, untuk yang punya pertanyaan silakan. Kami juga membuka kalau misalnya ada yang mau jadi reseller atau mau jadi dropshipper, kita juga buka. Gitu. Bisa langsung kontak ke saya nanti. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Puput Indah Kusuma. Selamat siang Ibu Tuti dan Ibu Patricia. Terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya bagaimana strategi Ibu-Ibu untuk meyakinkan bahwa produk Ibu lebih baik dan cara bersaing secara harga dengan kompetitor. Kami persilakan Bu Tuti untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, kalau produk lebih baik itu memang kita harus meyakini ya bahwa produk kita lebih baik. Eh, gini. Saya memang dari awal kan tadi saya sudah cerita bahwa produk kita sudah distandarisasi dari awal. Bahwa saya harus begini, rasanya harus begini. eh, eh, dan itu memang terbukti.
kalau dilihat dari dibandingkan dengan produk-produk yang lain memang terbukti gitu ya. Kalau bicara lebih baiknya tadi, karena eh, kami juga pakainya dagingnya daging lokal, kemudian semuanya 100% alami, jadi bisa gluten free, bisa bisa dibilang gluten free, yang yang non daging bisa dibilang vegan juga gitu ya. Semuanya itu ibaratnya eh, hasilnya juga disukai gitu ya, disukai rasanya juga masuk di banyak orang ya, di dalam artian rasanya disukai oleh mayoritas orang di Jabodetabek gitu ya, karena saya kan di Depok, jadi mayoritas orang Jabodetabek itu menyukai produk saya, kita anggap gitu ya. Karena saya belum sampai survei banget sih untuk itu. Nah, jadi memang di sini kami tidak, untuk bisa menjaga kualitas, kami tidak berperang harga. Jadi kami tidak ada niat untuk berperang untuk menjadi produk terbaik. Karena kalau saya berkompetisi dengan harga, sebenarnya harga rendang yang kami jual itu tidak terlalu mahal juga gitu dibandingkan dengan produk-produk lain yang non rendang. Produk lain misalnya katakanlah eh, apa sih, gudeg dalam kemasan, atau misalnya eh, produk lain yang eh, bukan opor, apa sih namanya itu ya, rawon dalam kemasan gitu. Produk rendang itu tidak terlalu mahal ya kalau dilihat harganya, dibandingkan harganya. Jadi tidak ada alasan untuk menurunkan harga, perang harga gitu, nggak ada alasannya. Karena kalau kita begitu kita perang harga, nanti kita pas waktu, karena harga pokoknya jadi bumbu-bumbu juga begitu. Waktu saya mulai itu bumbu hanya 5.000, sekarang harganya 25.000, bumbu yang sama harganya bukan 25.000 malah 40.000 sekarang. Seperti jahe, jahe dulu hanya 5.000, sekarang 40.000 gara-gara COVID, jahe naik semuanya. Berbahagialah petani jahe. Itu ya. Jadi intinya kami tidak akan berperang harga, tapi kami akan memastikan bahwa produk kami adalah produk yang terbaik yang bisa produk rendang terbaik yang bisa dinikmati gitu. Jadi yang kami lakukan adalah meningkatkan branding ya, meningkatkan branding, memperluas pasar, juga meningkatkan pasar. Tadinya pasar kita lingkungan teman-teman atau seumuran saya atau ini, sekarang kita mencoba untuk masuk ke pasar eh, sosialita lah ya, sosialita. Tapi juga kami pun masuk pasar sosialita itu juga bukan berarti pasarnya eh, natural ya, maksudnya secara alami gitu ya, nggak kita nggak main apa tuh namanya, apa sih namanya kalau kalau internet itu. Pokoknya intinya kami masuknya secara natural gitu, lewat-lewat bazar, lewat-lewat itu yang kami butuhkan gitu. Itu sih. Baik, Bu Tuti, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin untuk Bu Patricia, apakah memiliki jawaban yang lain? Kami silahkan. Iya, saya setuju sama Ibu Tuti untuk mempertahankan kualitas dan tidak berperang harga itu saya setuju. Jadi saya fokus ke kualitas. Kalau kita fokus dengan apalagi barang craft gitu, fokus dengan bahan yang terbaik, fokus dengan QC yang terbaik, fokus dengan desain yang terbaik, dan menambahkan value, added value ke barang kita melalui apa added value itu ya melalui branding itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau brand voice itu harus bisa orang percaya gitu. Ketika orang percaya, mereka tidak membandingkan lagi dengan yang lain. Mereka percaya, oh ya udah mau beli tas rotan ya dari Long Story Short. Nah, itu poin-poin branding yang ingin selalu kita gaungkan dan kita uh, kasih tahu ke orang lain. Bagaimana caranya? Bisa melalui poin-poin edukasi, melalui
uh, dengan testimoni customer kita yang lain yang sudah beli untuk menunjukkan value, branding, dan kualitas dari produk kita. Gitu. Baik, terima kasih Bu Patricia untuk jawabannya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Herliana Valentia. Selamat sore Ibu Tuti dan Ibu Patricia. Terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana cara mencari pasar atau memperluas pasar yang efektif dalam kaitan pengembangan produk baru UMKM? Terima kasih. Kami silakan Bu Tuti untuk menjawab terlebih dahulu. Bu Patricia dulu atau saya dulu? Oh, baik. Silakan Bu Patricia terlebih dahulu, tidak apa-apa. Oke, untuk mencari pasar dan memperluas pasar, menurut saya sih banyak bertemu dengan customer kita sendiri. Jadi kalau dari pengalaman long story short sendiri, memperluas dengan mengikuti bazar itu membuat kita bertemu dengan banyak orang. Semakin kita banyak bertemu dengan orang, dari situ kita tahu siapa yang menjadi market kita dan siapa yang tidak. Jadi offline bazar itu menjadi kayak kita tuh melting pot gitu, kayak kita tes market, tes ombak, siapa yang suka, siapa yang enggak gitu. Nah, dari bazar offline itu baru kita fokuskan, oh ternyata yang beli tas kita tuh ibu-ibu yang bawa anak ya, yang anaknya dibeliin misalnya kayak gitu. Atau yang suka tas kita tuh ternyata uh, keluarga baru. Jadi dari situ kita punya profil nih. Kira-kira seperti apa market kita yang pas. Nah, dari situ baru kita channelingnya mentargetkan dengan profil seperti itu. Putus-putus. Misalnya kita translate-nya ke ads. Sekarang Instagram itu ada ads, bisa profiling dalamnya. Umur berapa, tinggal di Jakarta bagian mana, itu ada semua toolsnya di Instagram gitu. Jadi semua data yang kita punya kita olah kembali. Eh, dan itu terus kita lakukan tidak pernah berhenti gitu. Nah, dengan terus kita melakukan itu, sering ketemu orang, makin banyak orang yang tahu kita, kenal kita, makin banyak data yang kita punya, lalu makin sering kita melakukan ads, semakin tahu poin edukasinya harus kemana, semakin tahu mau kasih informasinya kemana, itu merupakan pengembangan pasar kita. Makin orang makin makin dari sedikit jadi besar gitu. Jadi uh, bukan satu point action kalau menurut saya, tapi itu harus continuous terus. Mungkin market kita akan selalu berkembang gitu, nggak selalu jadi ibu-ibu. Siapa tahu abis ini saya uh, jadi digandrungin Gen Z misalnya kayak gitu. Jadi uh, dengan bertemu dengan mereka, mendengar, mengenali, ya begitulah kita bisa mengembangkan pasar dari produk atau brand kita sendiri. Itu menurut kita dan sesuai dengan pengalaman long story short. Baik, terima kasih Bu Patricia. Mungkin Ibu Tuti ada tambahan atau pengalaman dari Rendang Uni Tuti sendiri mengenai pertanyaan tersebut. Iya, saya sama melakukan hal yang sama dengan mengikuti bazar-bazar ya. Bazar. Sekarang kami mengembangkan cara baru. Tadinya kan kita kalau ikut bazar itu benar-benar dalam kemasan tuh, kemasan kotak-kotak kita pajang aja gitu ya. Kita pajang, kita taruh aja gitu ya. Nah sekarang kami mulai mulai dengan membuka membuka kotaknya, menyajikan di piring dan jadi setiap orang yang datang bisa benar-benar menikmati gitu loh, menikmati dan membeli sekaligus sebetulnya. Membeli nasinya, nasi kita sudah sediakan, kemudian lauknya kita sudah sediakan, jadi kami jadi menyediakan seperti menyediakan makan siang gitu. Makan siang atau makan malam sesuai dengan acara itu, tapi produknya berasal dari kemasan. Seperti misalnya teman-teman yang jualan mie gitu ya, yang jualan mie, mereka pada bazar itu mereka buka mie-nya, kemudian ditawarkan begitu ya, kira-kira gitu ya, siapa yang mau beli, panaskan mie-nya dan sebagainya. Itu yang kami lakukan begitulah. Dan tadinya sebelumnya kami cuma memajang kotak-kotak doang, sekarang kita benar-benar membukanya, memberi kesempatan pada pelanggan untuk mencoba rasanya langsung gitu. Membuktikan bahwa ya rendang kemasan kami itu benar-benar otentik rasanya, benar-benar rasanya seperti tidak eh, benar-benar rasa 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 rendang ya, rasa rendang dari Bukit Tinggi lah gitu kira-kira. Itu awal mulanya juga yang menyebabkan kami sekarang punya nasi instan.
Jadi nasinya sekarang sudah kami kemas, eh, nah lauknya dikemas semuanya, semuanya dikemas, kemas. Jadi pada saat kami menyajikan, kami mempersilahkan pelanggan mencoba itu sudah dalam kemasan, bisa dalam kemasan atau kita 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 hidangkan langsung di tempat. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk inputnya. Mungkin kami persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita masih memiliki waktu yang cukup banyak. Kami persilahkan. Sampai jam berapa, Mas? 15.30 Ibu. Oke, mungkin sembari menunggu Oh, oke, saya oke. ingin Ya. mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana Bu Tuti dan Bu Patricia membangun hubungan dengan supplier, mitra bisnis maupun komunitas lokal, karena tiga pihak ini yaitu supplier, mitra bisnis dan komunitas lokal itu sedikit banyak mempengaruhi terhadap proses bisnis atau usaha Ibu itu sendiri. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini yang paling berat itu barangkali membangun dengan supplier ya, dengan supplier karena kami kan sudah menetapkan standarnya gitu ya. Sudah menetapkan standar daging harus begini misalnya gitu ya, santan harus begini. Ini. Jadi kami benar-benar membina hubungan baik dengan supplier-supplier kami dan mengedukasi mereka bahwa produk mereka itu harus begini 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 eh, apa supaya bisa kita pakai terus karena bahan baku ini sangat berpengaruh ya di dalam pembuatan rendang itu ya rendang ini kenapa bisa tahan 2 tahun karena semuanya itu ditunjang oleh bahan baku yang premium juga. Jadi kami harus memastikan bahwa vendor daging kami, vendor santan kami, dan bumbu-bumbu yang kami beli itu memang katakanlah tidak ada yang busuk, tidak ada yang terkontaminasi, gitu ya. Itu jadi dengan sendirinya sih sebenarnya yang vendor-vendor yang kami itu kami seleksi sih, terseleksi gitu ya. Dan kami sangat menjaga hubungan baik dengan mereka dan kami eh, eh, apa namanya? Dan alhamdulillah vendor itu juga bertahan dengan kami selama 8 tahun ini. Vendor selama 8 tahun bertahan gitu. Dan harganya juga Ya, nggak sampai di siang. masih ya harga normal lah gitu ya. Nggak sampai dimahalkan gitu untuk kaminya. Kemudian kalau untuk komunitas kami memang saya katakanlah saya ada di semua komunitas ibaratnya begitu ya karena saya ada di komunitas karena saya ingin berteman dengan banyak orang mengetahui banyak hal karena kalau di komunitas itu kan kadang-kadang ada hal-hal baru ya yang kita memang tidak tahu dan bisa kita bisa kita dapatkan ilmunya secara tidak sengaja gitu ya jadi berteman dengan semua komunitas itu saya lakukan gitu ya juga kalau sebisa mungkin saya berhalal bihalal lah dengan mereka bertemu bersilaturahim lah dengan mereka begitu ya. Jadi kami ada di semua komunitas, kami ada di hampir semua kementerian, binaan dari hampir semua kementerian, jadi banyak juga. Dan satu lagi apa ya Mas ya? Komunitas lokal, Ibu. Komunitas lokal. Komunitas mitra kerja ya, mitra kerja ya. Ya, mitra kerja. Ya mitra kerja kami kan mungkin lebih banyak pada pada eh, penyedia jasa penyedia ini ya seperti kalau apa namanya eh, yang supermarket modern itu ya itu juga supermarket modern yang kami masuki juga sangat-sangat membantu juga itu mereka sering memberi memberi arahan gitu ya Mas ya bagaimana caranya supaya eh, bisa dijual di pasar sana kan kan produk kami sangat premium tadi ya. Kemudian memang hanya bisa dikatakanlah memang hanya dalam saat ini gitu ya dipajangnya di specialty store itu
Jadi mereka lah yang memberi arahan bagaimana supaya produk kami tetap bisa ada di sana terus, gitu loh Mas. Jadi kami juga menjaga hubungan baik juga dengan mitra-mitra kami, gitu. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk jawabannya. Untuk selanjutnya Bu Patricia, mungkin dari sisi long story short mengenai bagaimana membangun hubungan dengan supplier, mitra bisnis maupun komunitas lokal, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas. Kalau dari kita sih kita melakukan komitmen ke mereka karena benar untuk produk yang dihasilkan itu sangat bergantung dengan bahan bakunya gitu, bahan baku untuk apa dari mana yang kita bikin gitu. Nah, dari kita tuh kita hanya memakai rotan dengan sertifikasi FSC. Jadi yang memang supplier-supplier kita yang memang memakai rotannya tuh rotan yang sustainable gitu, yang adidaya, yang bukan bukan dari bukan dari hutan yang tanpa tanpa izin intinya gitu. Nah, bagaimana memaintain mereka? Kita tuh selalu mempunyai komitmen tertentu gitu. Jadi uh, berapa banyak yang akan kita ambil dan berapa banyak tas yang kita produksi itu yang membantu juga bikin build trust. Jadi trust antara mereka dan kita. Kalau kita sudah sama-sama punya trust, itu akan lebih mudah bagi kita juga untuk sama-sama berkembang. Karena gimana pun produk kita pun tidak akan ada tanpa ada mereka juga gitu. Jadi saya selalu mengimmerse poin-poin dari visi-visi kita gitu. Sebenarnya kita mengarahnya kemana, sebenarnya target apa yang kita penuhi dan apakah kita bisa berkomitmen untuk mencapai target itu gitu. Karena itu kan tergantung sekali dengan supply bahan rotan itu sendiri, tergantung sekali dengan pengrajin kita, tergantung sekali dengan kulit yang kita pakai gitu. Jadi uh, komitmen dari kita, apakah kita bisa memenuhi atau tidak, itu yang bikin trust, build trust juga antara supplier ke kita juga gitu. Dengan adanya trust itu membantu kita untuk ke depannya untuk research and development dan juga pengadaan produk-produk yang akan kita selalu uh, olah terus gitu untuk ke depannya. Begitu dari saya, Mas. Baik, terima kasih Bu Patricia untuk jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lain? Kami persilahkan. Masih punya cukup waktu mungkin untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin langsung bisa turn on kamera dan memberikan pertanyaan secara langsung kalau ada. Baik, boleh izin bertanya, Pak? Oh iya, silahkan. Ya, oke. Jadi terima kasih Bu Tuti dan Bu Patricia ya. Yang saya mau tanyakan itu adalah kan Ibu ini memulai bisnis itu dengan Ibu sendiri yang membuat gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika usaha itu sudah besar dan produksi ini diambil alih oleh SDM yang lebih banyak itu bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa kualitas itu tetap sama seperti di awal gitu. Jadi kadang saya melihat bahwa bisnis itu semakin besar itu kualitasnya juga semakin berkurang karena produksinya sudah tidak memenuhi standar gitu Bu. Nah, solusi dari Ibu Patricia dan juga Ibu Tuti kira-kira bagaimana aja? Terima kasih. Baik, kami persilahkan Bu Tuti dan Bu Patricia. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana alih teknologi barangkali ya, alih teknologi dari kita sebagai eh, perintis, kemudian setelah menjadi berkembang gitu ya Mas ya. Ya, jadi biar kualitas ketika awal sama kualitas di akhir ketika produksinya sudah massal itu tetap terjaga begitu Bu. Oke, ya. Jadi alhamdulillah nih dari pertama kali saya memang bukan saya yang masak ya. Karena kalau misalnya saya yang masak nanti saya nggak punya kesempatan. Saya punya tim dari awal gitu, dari awal banget saya sudah punya tim siapa yang memasak gitu ya. Karena memasak rendang ini kan sangat lama. Jadi sangat memakan waktu. Jadi tidak mungkin kami kerjakan sendiri. Ya kira-kira ya. Kalau memang benar-benar sendiri. Walaupun ada teman-teman yang memang benar-benar memulai dari sendiri gitu. Itu bisa saja. Tapi kebetulan alhamdulillah saya nggak mengerjakan benar-benar sendiri. Saya sudah punya tim dari awal. Nah yang kedua, pada saat kami mulai berkembang, kami kan punya dengan tim tadi, kami kan punya standarisasi Mas. Jadi kita mulai membuat standar bersama.
gitu ya, bersama dengan teman dengan tim tadi membuat standar bahwa apa tadi semua distandarisasi, dagingnya kah, bumbunya kah, ininya kemasannya kah, bagaimana cara packingnya itu semua sudah distandarisasi gitu ya. Uh, kita mulainya dari tidak tertulis, semuanya tidak tertulis. Pokoknya ibarat kata kita diskusi nih, pokoknya harus begini, harus jadinya begini, kira-kira ya. Ininya kemasannya harus begini supaya bisa tahan lama dan seterusnya gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, eh, kamu kan mulai PRT, Mas. Kemudian akhirnya kami harus BPOM, MD, ada kewajiban harus BPOM MD di 2017, mulai ada 2018, dan kami ada juga sertifikasi HCCP. Jadi semua karyawan di tempat kami itu training. Kami ada training tahunan untuk karyawan gitu ya, untuk penerapan HCCP, Hazard Analytical Critical Control Point gitu ya. Nah, itulah yang menjadi yang bisa menyebabkan produk kami tidak berubah rasanya. Itulah. Karena selain dari SOP tadi, standar-standar tadi yang sudah tadinya tidak tertulis, sekarang sudah dirinci semuanya. Karena SOP harus dirinci semuanya, ya, harus rinci, sangat-sangat rinci. Nah, bagaimana diterapkan juga harus benar-benar diterapkan, harus ada dokumentasinya. Jadi kita tahu, kita sekarang bisa mengukur gitu loh bahwa produk kita harus sesuai standar atau tidak. Gitu. Produk kita turun nggak sih kualitasnya? Itu sudah bisa diperhitungkan dari awal sebetulnya. Dengan adanya HCCP itu malah kita berhasil meniadakan, karena tugasnya HCCP itu memang meniadakan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kita berhasil meniadakan hal-hal yang tidak diinginkan, memperkecil atau meniadakan sih sebetulnya bukan memperkecil ya, meniadakan supaya hasil yang jadi produk akhirnya itu benar-benar pangan yang terjamin keamanan, rendang yang terjamin keamanan pangannya begitu. Nah, karena dari awal kita sudah bikin standar, rasa juga standar, ya itu terus kita bawa sampai sekarang. Jadi tidak hanya keamanan pangan yang terjamin, juga standar rasa juga tetap terjamin dari sampai sekarang gitu loh Mas. Jadi itu perlu pelatihan untuk karyawan. Kita selalu melakukan pelatihan untuk karyawan. Dan kita selalu ibarat kata mungkin saya itu kalau misalnya meeting gitu ya, kalau misalnya di jadwal ada jam meetingnya, mungkin saya tiap hari meeting tuh sama pekerja saya gitu lah. Cuman karena kita nggak nggak menjadwalkan setiap hari meeting gitu. Jadi setiap saat kami gunakan untuk berdiskusi. Setiap saat karyawan saya bisa datang ke saya untuk bertanya gitu. Ini bagaimana? Gitu. Karena khususnya untuk rendang ini memang untuk kualitas dan sebagainya itu bagian saya gitu ya. Yang memasak memang bagian tukang masak, tapi untuk penjagaan kualitas dan keamanan pangan itu bagian saya. Jadi saya yang bertanggung jawab menjadikan makanan itu aman untuk dimakan oleh semua orang yang di seluruh dunia gitu. Anytime kapan saja mereka bisa kontak saya untuk minta arahan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bu Patricia. Iya, makasih Mas. Kalau dari saya menangkapnya berarti dari kecil kapasitas 10 ke 100, 100, 1000, 1000 sampai 1 juta. Tapi dengan kualitasnya tuh bagaimana mempertahankan kualitas 1 juta mass produk itu sama seperti kita memproduksi 10 gitu ya Mas. Nah, kalau dari saya sih biasanya saya lihat lagi dari tas ini mana yang benar-benar ini adalah harus saya lakukan dengan pengrajin SDM atau mana yang bisa saya lakukan dengan mesin. Contohnya kulit, cutting itu saya sekarang udah pakai mesin. Kenapa? Ya untuk itu, untuk menjaga kualitas dari 10 produk sampai 1000 produk tuh semua harus sama, semua tuh harus rapi. Jadi dari satu produk saya pretelin lagi nih, ini mungkin lebih ke teori engineering ya, satu produk kita pretelin lagi nih, satunya bikin dengan gimana, satunya gimana gitu. Nah, kalau memang bisa kita mengefektifkan itu dengan mesin, itu kita pakai mesin yang seperti saya bilang cutting itu udah pakai mesin, terus beberapa
pinggir-pinggir kulit itu amplasnya sudah bisa pakai mesin untuk mempertahankan kualitas. Nah, yang masih dibikin dengan tangan, yaitu rotan itu sendiri dan nggak mungkin akan digantikan dengan mesin, training. Kita selalu melakukan training SDM kita sendiri. Tuh, bagaimana buat bisa dari satu orang yang bisa harus bisa tiga orang yang bisa, tiga orang yang bisa harus 10, 10 harus 20. Nah, itu uh, ya takes time gitu. Day by day kita harus melakukan itu training untuk SDM kita sendiri agar bisa menjaga kualitas itu sendiri. Itu kan dari memprosesnya kan dari pembuatannya gitu. Setelah selesai pun kita harus melakukan QC. Nah, QC sendiri kita satu punya master yang ditaruh di situ lalu dicek gitu. Jadi di QC itu ada 2 tier QC yang kita lakukan, nggak cuma sekali gitu. Satu step, udah di QC, 2 step gitu. Jadi kalau di step pertama QC ini masih lolos, step kedua nggak lolos, ya nggak lolos, harus dibalikin lagi, tasnya harus dibikin lagi, harus di-repair lagi gitu. Jadi itu masuk ke sistem dan SOP kita juga gitu. Kita juga harus strict bagaimana biar barang ini keluar tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak berbeda dari sebelumnya, bahkan harus lebih baik. Itu juga kadang kita lakukan. Contoh, kita sudah menjual tas berapa ratus misalnya gitu. Ternyata kita bisa upgrade hal detail dari magnetnya atau dari hooknya. Tapi untuk sesuatu yang lebih baik, itu kita lakukan gitu. Kalau customer kita bertanya, oh kenapa yang sekarang berbeda? Kemarin saya belinya malah seperti ini gitu. Selama itu adalah hal yang lebih baik, saya selalu bilang juga, oh oke Bu, karena kita udah upgrade, bisa di-repair ke kita, dibalikin lagi tasnya, nanti kita kirim balik. Nah, itu adalah bentuk komitmen dari kita juga gitu. Itu poin yang saya tangkap adalah sustainability gitu. Jadi, kalau memang tas itu rusak, jangan dibuang. Balikin lagi ke kita repair, kita akan kirim balik ke customer kita gitu. Jadi, uh, step-step itu yang merupakan komitmen kita yang kita lakukan juga untuk menjaga kualitas dari tas kita. Gitu.